Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ila sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Atas wa jami' man tawassalna bihim daiman. Allah Ta'ala yakfir lahum wa kadha al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin Asyuti. Allah Ta'ala yakfir lahum wa taghshahum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. وأن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المتقنين المخلصين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtiga wa tillahi mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita dalam ilmu tafsir, yang mana kita akan melanjut kepada surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lakin qabla an nadkhula fi tafsiri, sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, insyaallah saya qira' lana hadhihi surah akhi Ukashah. Falahi falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Qal suratul Nasr. Belum kepotong tempo hari. Qal suratul Nasri, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Madaniyatun. Salasu ayatin. Madaniyatun. Turunnya di Madinah. Kenapa? Karena memang akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Dan tentunya itu letaknya di Madinah. Ya. Ingat-ingat dulu belajar ulumul Quran apa? Salah satu karakteristik surah Makkiyah adalah berkaitan dengan akidah. Ya. Kulhu itu di mana? Makkah. Ya. Makanya dikatakan Al-Ikhlas Makkiyah atau Madaniyah, ada khilaf juga memang. Tapi kebanyakan yang berkaitan dengan akidah, perkara akidah itu memang ciri khasnya buat surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang turunnya di pas Mekah. Baik, adapun Madaniyah, surat-surat Madaniyah karakteristiknya itu kekhasannya adalah dia berbicara tentang apa? Tentang hukum. Sahih, betul. Tentang hukum, fikih, tentang nikah, dan lain sebagainya. Kisah bisa juga kisah bena dan kisah. Baik. Jadi kayak hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ila akhiri, itu ciri khas sekali itu adalah Madaniyah, bukan Makkiyah, karena berkaitan dengan hukumnya. Baik, kenapa? Ya awal-awal ya pasti bahas akidah dulu. Nah, akarnya dulu, baru nanti tumbuh cabang. Fikih itu kan cabangnya. Buahnya apa buahnya? Buahnya adalah al-ihsan tersebut. Al-ihsan atau yang kemudian kita sebut dengan tazkiyatun nafs atau
tasawuf. Ini ibarat belajar agama tuh modal utamanya akidah, dia biji kemudian menjadi akar, lalu nanti tumbuh lagi menjadi batang, itulah fikihnya, ibadahnya, ya, hukum zahir. Lalu nanti timbul dari hukum zahir tersebut adalah apa? Apa Pak I? Selanjutnya bingung itu. Ihsan, buahnya adalah ihsan. Ya. Buahnya ihsan. Apa maksudnya? Orang kan kalau apa nyari pohon, sebut pohon, nama pohon sebut buahnya itu. Nyari pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan. Kenapa disebut nama buahnya? Karena orang fokus sama buahnya, bukan fokus sama pohonnya. Ada kali yang gaduin batang pohon, nah, jadi lalapan gitu kan nggak ada. Nah, yang dicari apa? Buahnya. Makanya orang fokus kepada buahnya. Sampai pohonnya pun diidhafahkan kepada buahnya, disandarkan pada buahnya. Karena yang orang lihat buahnya. Nah tadi kalau akar itu akidah. Akidah kan nggak ada yang tahu. Pakai peci, pakai sarung, tahu-taunya Nasrani. Bisa aja. Ada tuh kejadian di entah di Dubai entah di mana. Imamin di masjid. Jadi imam masjid bacaannya fasih, murattal mujawwad. Apa namanya? 2 tahun ngimamin begitu. Giliran udah di akhir kedua tahun itu, baru ketika sholat lagi rame-ramenya dia ngomong, hadirin sekalian, makmum saya selama ini, ketahui sebenarnya saya ini bukan muslim. Ilaha illallah. Jadi selama ini saya menjadi imam, saya bukan muslim. Udah gitu pergi aja gitu tanpa dosa, dia tanpa dosa. Nah, akhirnya apa ya? Kodok tuh semuanya tuh 2 tahun. Karena dikasih tahu kan, ada akidah nggak tahu, kayak akar. Kita kan nggak bisa lihat akar ya kan, kecuali kita gali. Lalu timbul batang yang kemudian menjadi ranting-ranting. Itu fikihnya, ibadahnya, syariatnya, hukum-hukum zahir. Nah nanti muncul dari kesemuanya itu buahnya, buah mangga, buah apa. Nah, kalau buahnya di dalam agama ini adalah kebersihan hati, tazkiyatun nafas, tasawuf, ihsan, kemudian namanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang lihat itu akhlak atau akhlak termasuk di tasawuf itu ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Akhlak itu tasawuf itu akhlak, adab. Jadi ada orang ngaku sufi atau bertasawuf tapi atau mengikuti orang-orang yang bertasawuf tapi tidak punya akhlak, ya bukan sufi atau bukan orang-orang yang ikutin sufi. Itu. Dan orang lihat kan akhlaknya. Orang nggak tanya hafalan ente berapa, orang nggak tanya ente udah belajar apa aja, dilihat apalagi di masyarakat yang dilihat akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana cara ngomong, bagaimana cara nyampaikan sesuatu, bagaimana cara bermuamalah. Nah, itu dengan manusia, apatah lagi dengan adab terhadap Allah. Hadap. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Salasul ayat, 3 ayat saja, pendek-pendek. Ayat favorit nih kan. Kalau sholat subuh, ayat favorit ya. Apalagi udah 5:30. Wah udah. Jaja Nasrullah wal Fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Ya, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala a'daih. Ingat nih, kalau ada kalimah huruf ala itu biasanya untuk beban taklif, memberatkan yang dimajrurkannya. Ala a'daih berarti pertolongan Allah terhadap untuk Nabi Muhammad untuk melawan musuh-musuhnya. Ala. Tapi kalau pakai li berarti minnah, untuk dia. Suatu keuntungan lah gitu. Nah, bedanya ala sama li begitu ya. Dainun li artinya piutang. Jadi ente punya utang sama ana. Dainun li. Alaika dainun li. Atas ente wajib, ente masih punya utang sama ana. Jadi li-nya yang majrur karena lamnya itu dapat keuntungan. Yang majrur gara-gara alanya taklif. Dibebani utangnya itu atau lain sebagainya. Bisa dipraktekkan di semuanya tuh.
Makanya kutiba alaikum, pakainya kutiba alaikum, bukan kutiba lakum. Ya kan? Kenapa kutiba alaikum asyam? Karena membebani kita puasa alias kewajiban buat kita. Tapi ada ayat ajib banget. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, qul katakanlah. Kitab Nabi Muhammad dan tentunya umatnya juga. La yusibana, tak menimpa kita musibah apapun. Musibah apapun tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali itu sudah Allah tetapkan lana buat kita. Pakai li tuh, pakai lana, bukan pakai alaina. Musibah Allah tetapkan untuk kita, bukan beban buat kita, tapi minnah, keuntungan buat kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Boleh jadi engkau suka cinta bogoh karena sesuatu padahal itu buruk untukmu. Nah, contohnya apa ya? Yang kemarin tuh ceramah tentang yatim di YouTube, keyatiman. Zahirnya buruk, ditinggal bapak, ditinggal emak dan sebagainya. Padahal la yusibana, tak menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan pada kami. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya kata enggak yatim, maka boleh jadi keperangainya tidak demikian. Perangai akhlaknya dan sebagainya, kebijaksanaannya tidak demikian. Dibuat yatim, pertama menepis segala macam tuduhan yang ada pada Rasulullah SAW dari musuh-musuh Islam. Seperti, oh enggak nih, yang ngajarin tentang Islam, tentang ajaran nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah nabi terdahulu, kan itu sama sama ahlul kitab, Nasrani, Yahudi. Itu mereka, dia diajarin sama bapaknya, sama kakeknya. Kenapa? Kan bapaknya nikah sama orang Madinah. Orang Madinah kan banyak orang Yahudinya di Madinah, sekeliling Madinah tempo hari. Mungkin dia familiar cerita-cerita Nabi seperti yang diturunkan katanya oleh anaknya, dengar dari orang-orang Yahudi di Madinah itu. Kemudian diajarin lagi ke siapa? Ke anaknya. Biar anaknya pura-pura jadi Nabi. Tuduhannya begitu. Akhirnya apa? Wafat. Bisa nggak nuduh gitu? Nggak bisa. Bapaknya wafat, boro-boro nuduh. Orang dia aja nggak tahu dia punya anak. Sayyidina Abdullah itu kan bapaknya Rasulullah. Itu juga Sayyidina Abdul Muthalib udah wafat juga, beliau masih kecil. Itu juga disusul Sayyidah Aminah, semuanya meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi apakah itu musibah buat enggak? Ternyata itu yang membentuk kehidupan beliau. Begitu juga kita nih. Kita kan pasti kena musibah nih. Ingat-ingat, lana, musibah itu lana, bukan alaina. Buat kita, bukan beban buat kita, tapi keuntungan buat kita. Tinggal pintar-pintar bagaimana kita lihat hikmah di baliknya. Ya. Jangan semua ngeluh, melulu semua suudzon dengan Allah Ta'ala. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang pertolongan Allah untuk nabinya Muhammad SAW atas melawan musuh-musuhnya. Di Madinah nih emang, dikit lagi udah mau menang tuh. Wal fath, dan pembukaan alias kemenangan, penaklukan. Penaklukan bahasa yang sangat kurang enak didengar, sehingga yang paling enak pakai fathah. Apa fathah? Pembukaan, dibuka. Fathu Makkah. Al-Fathu pakai alif lam, ma'rifah kan berarti Fathu apa? Fathu Makkah maksudnya. Fathu Makkah. Makati pemakatu nih, Pak E. Kenapa? Ahsan, bagus. Fatah Makkah. Wa ra'aitan nasa, ya, ini berarti syarat ya. Jumlah syarat pakai idza soalnya. Tapi tidak majzum. Karena idza tidak beramal jazim, ya. Ingat enggak? Pas yang kemarin ambil jazm menjazmkan dua fiil. Ini mah enggak, idza. Dia sekadar adat syarat aja. Adat syarat. Jadi jumlah setelahnya ada dua, satu syarat, satunya lagi jawab
syarat. Nah, ini kita baru ketemu syaratnya doang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan ada Fathu Mekah, dan dilanjutin. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, engkau melihat orang-orang manusia yadkhuluna, mereka semua masuk fi dinillah, dalam agama Allah Ta'ala, ay al-islami. Maksudnya agama Allah ya Islam. Bukan Allah punya agama, enggak, agama yang diridhoin Allah. Inna dina indallahi Islam. Afwaja, masuknya afwajan. Apa afwajan? Afwajan fauj. Apa? Jamaat, ditafsirkan jamaat alias berbondong-bondong, berjamaah. Ba'da maka yadkhulu fihi wahidun. Setelah sebelumnya, ya, atau yang mana sebelumnya masuknya itu wahidun. Nah, itu kata wahidun. Step satu per satu. Sebelumnya satu per satu. Giliran kan satu per satu sebelum nyicil. Apalagi masih di Mekah. Yang ikut juga yang doib doang kan. Kebanyakan mayoritas itu du'afa. Bahkan banyak lagi yang budak yang masuk Islam. Yang jeger-jegernya sedikit. Wadzalika ba'da fathi Mekah. Kapan itu terjadinya manusia masuk Islam berbondong-bondong, berjamaah itu? Ba'da fathi Mekah. Setelah Fathu Mekah. Ja'al Arabu min aqtaril ardi ta'iin. Datang orang-orang Arab keseluruhan min aqtaril ard, dari penjuru-penjuru bumi. Ta'iin, dalam keadaan tunduk patuh terhadap Rasulullah SAW, terhadap agama Islam. Abu Sufyan aja alhamdulillah jadi masuk Islam kan tuh. Tadinya merangin ke puncak. Abu Sufyan. Fasabbih, maka, nah ini baru jawab syaratnya. Kalau kau ketemukan yang demikian, udah Fathu Makkah dan sebagainya. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah seraya bihamdi rabbik, memuji Tuhan, memuji Rabbmu. Ai mutalabbisan bihamdih, bertasbih sembari, dengan sembari apa? Sembari hamdih, memujinya Allah Ta'ala. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Jawab syaratnya itu. Nah ini itu. Innahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu kana tawwaba. Allah Ta'ala itu tawwab. Apa tawwab? Maha menerima taubat. Wa kana wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita kan juga pasti udah punya dosa ya. Udah balik kita kan. Banyak dah, udah bukan punya dosa lagi, banyak dosa mah. Ya. Astaghfirhu. Ampun sama Allah Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Nah, tapi kita sebaliknya, kadang justru yang apa? Yang ajib ini orang-orang seperti kita tentunya. Yang orang-orang yang merasa, maksudnya dosanya seperti kita, tapi merasanya sih belum tentu kita ya. Yang ajib itu orang-orang yang merasa dosanya udah saking kebanyakan, tapi jangan sampai putus asa. Cuman gara-gara dosanya itu dia begitu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala, nggak pantas. Lain nama yang seringan pakai peci seperti kita, pakai sarung, apalagi mondok dan sebagainya. Nah, kita aja. Kadang-kadang kita ngerasanya kesolehan kita, amal kita lebih banyak daripada dosa kita. Padahal mah boro-boro. Solehan aja belum tentu ada, ya kan? Kalau dosa udah pasti kita yakini adanya. Maka fastaghfirhu. Katanya ada tuh maksiat yang terbaik, kata si Badri. Atau Badri. Katanya ada maksiat yang terbaik. Apa maksiat yang terbaik? Maksiat yang mengantarkan kita kepada surga. Kalau maksiat mengantarkan kita kepada surga. Gimana maksudnya maksiat kita? Enak banget udah maksiat nganterin surga. Kata Badri, maksiat yang terdahulu
yang kita lakuin dulu, udah pernah kita lakuin, lalu kita menyesal, lalu kita bertobat. Nah, itu maksiat yang nganterin pada surga. Bukan jangan kita buat-buat baru. Kita buat-buat baru, Ustaz, saya belum punya dosa. Saya mau tobat bingung, apa yang saya tobati dia? Saya dosa dulu kali ya, biar kita buat awal gelap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW ba'da nuzul hadhihi surah, setelah turunnya ini surat, yaitu surat An-Nasr, yuksiru pakai apa, mazid, tambahin hamzah satu. Kalau yaksuru banyak, kalau yuksiru memperbanyak. Nah, yuksiru tepatnya, kenapa? Karena ada fa'ilnya Rasulullah. Masa Rasulullah banyak? Kan enggak ya. Fa'ilnya domir mustatir takdirahu huwa, kembali ke Rasulullah. Baik. Yuksiru min qauli subhanallah bihamdi. Rasulullah setelah turun surat ini memperbanyak qaul subhanallah bihamdi, ucapan subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, aku memujinya. Astagfirullah, aku mohon ampun dari kekantukanku. Wa atubu ilaih, dan aku astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadanya. Jadi ucapan Rasulullah SAW setelah ini surat turun. Aduh. Nah, wa ulima biha, maka diketahui oleh sebab itu annahu qad iqtaraba ajalu, bahwasanya sudah dekat ajalnya siapa ya? Ajalnya Rasulullah. Wa kana fathu Makkah fi ram'atu. Yang tahu ini siapa yang ngeh duluan? Surut apa? Turun ayat ini, kemudian ngeh duluan Rasulullah itu dekat qad iqtaraba ajalu, siapa yang tahu duluan? Sayyidina Abu Bakar. Ini ayat turunnya dekat-dekat. Belum Fathu Makkah, tapi mau dekat atau wallahu alam, pokoknya dekat-dekat fase itu. Apa namanya, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengar ini begitu senangnya. Wah, kenapa begitu senangnya? Karena mendapat busyro, kabar gembira berupa masuk Islam. Banyak orang bakal masuk Islam, afwajan, berbondong-bondong. Sayyidina Umar senang. Ada yang nangis sesenggukan. Siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau nangis? Bukannya senang kayak Umar. Baru Sayyidina Abu Bakar jawab, kalau begitu adanya, kalau manusia sudah masuk Islam semua, berarti qad kamulat risalatuk, qad kamulat risalatuk, risalahmu sudah kau sampaikan semua. Maka tidak ada lagi setelah tugas kecuali pulang kampung lah, ya kan? Alias Rasulullah wafat. Dari situ Sayyidina Abu Bakar menangis sesenggukan. Tapi ntar ketika udah wafatnya, kebalikan, yang paling tegar justru Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengan Rasulullah wafat, ngacungin pedang, saking belum kaget, terlalu kaget, belum bisa menerima keadaan Rasulullah wafat, pegang pedang. Dia bilang, siapa yang bilang Rasulullah wafat? Biar saya tebas di punya leher. Dia nggak maunya denger itu. Wah, kemana-mana, kesana kesini ngomong begitu. Baru berdiri Sayyidina Abu Bakar depan mimbarnya kan, bilang apa? Ayuhal mu'minun, kama qala, wahai orang-orang mukmin, in kuntum ta'buduna Allah fa inna Allah, in kuntum ta'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa in kuntum ta'buduna Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai orang-orang mukmin sekalian, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, in kuntum ta'buduna Muhammadan, kalau engkau kalian semua menyembah Muhammad, bukan menyembah Allah, maka fa inna Muhammadan qad mat, ketahuilah Muhammad sudah wafat.
Fa in kuntum ta'budunallah, kalau kebalikan, kalau engkau semuanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu satu-satunya yang hai, maha hidup, la yamut, tak akan pernah mati. Jadi maksudnya apa? Menenangkan. Kalian itu nyembah Allah. Gak usah khawatir. Rasulullah mau apa? Tapi Allah maha hidup. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya barangkali itu. Dan dilanjutkan terakhir, wa kana fathu Makkah. Fathu Makkah itu fi Ramadan, terjadinya pada bulan Ramadan sanatas samanin, tahun ke-8 Hijriah. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu wafat fi Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal sanata asyar, tahun ke-10. Jadi selang kira-kira 2 tahun kurang lebih ya. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kelak nanti kita ketemu lagi atas kumpulan-kumpulan orang ini di haudnya Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Kira-kira tafadhol. Sanata jadi apa sanata? Baik. Sanata yang fi Ramadana sanata samanin. Hmm? Jadi apa? Nasab. Bagian mana rangkaian nasab yang kena dia? Kasya jadi apa Kasya? Tufiya, telah wafat, fi'il tuh. Sallallahu alaihi wasallam sanata samanin. Sanata asyara. Mau sanata asyara, sanata samanin, pokoknya sanata kedudukannya jadi apa? Apa Rasulullah? Sanata asyara. Jadi dorab. Dorab apa? Dorab zaman, isim mansub yang jadi keterangan waktu dikerjakannya fi'il. Mana fi'ilnya tuh via, mana fi'ilnya kana buat Fathu Makkah. Kana kan fi'il kan ya. Kasih keterangan waktunya. Fi'il itu kapan kejadiannya? Sanata. Apa? Samanin sama sanata asyara. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.